جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha di musala An-Nasuha rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan, kesehatan, amanat dari Allah Subhanahu wa taala, amanat sebuah keimanan, amanat sebuah keislaman, dan tentunya amanat sebuah keisanan. Dengan amanat yang Allah titipkan di hari raya Idul Adha ini, bersama-sama kita wujudkan, dengan bersama-sama kita bermunajat, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah sholat adha. Harapan kita bersama, segala amal ibadah kita baik yang wajib ataupun yang sunnah, yang telah kita laksanakan ataupun yang insya Allah akan kita kerjakan, menjadi jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anbiya'i, khatamil anbiya'i, penutup dari semua para nabi, yang insya Allah kelak pada yaumil kiamat nanti kita semuanya tanpa kecuali insya Allah mendapatkan syafaatul uzma, yaitu pertolongan yang agung dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terlebih dahulu marilah bersama-sama kita tingkatkan rasa iman, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian sebenar-benarnya kita bertakwa kepada Allah, yaitu kita menjalankan semua perintah Allah dan kita meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa tersebut adalah cermin jati diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang mengesahkan Allah dengan menyembah kepada Allah, atau sebaliknya kita termasuk orang-orang yang munafikin? Bahkan orang
musyrikin, yaitu orang-orang yang mengaku beragama Islam tetapi meninggalkan ajaran agama Islam, mengaku beragama Islam meninggalkan sholat, mengaku beragama Islam meninggalkan puasa, mengaku beragama Islam ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah titipan berupa harta benda, meninggalkan zakat, meninggalkan kurban, meninggalkan haji ataupun yang lainnya. Itulah tanda-tanda orang munafikin, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa iman di dalam hatinya tetapi tidak dijalankan. Itulah tanda-tanda orang yang munafikin. Semoga hadirnya kita di sini menambah keimanan kita dan kita termasuk orang-orang yang mukminin, orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, pada hakikatnya manusia adalah hamba Allah yang paling mulia sekaligus hamba Allah yang paling hina. Letak perbedaan kemuliaan dan kehinaan manusia tersebut terletak di dalam budi pekerti, dan budi pekerti itulah yang dinamakan etika ataupun akhlak. Sehingga pantas saja baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, putra dari turunannya Nabi Allah Nabi Ismail, memberikan ibrah kita kepada Rasulullah, dan Rasulullah adalah salah satu Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Dalam artian ketika akhlak manusia sudah baik, maka seluruh budi pekerti tingkah laku manusia pun akan menjadi baik. Namun sebaliknya, ketika akhlak budi pekertinya keji, maka sesungguhnya manusia tersebut lebih hina dari yang namanya hewan. Maka dari itu, inilah momen Idul Adha kita dianjurkan untuk berkorban. Kita menyembelih, hakikatnya adalah kita menyembelih daripada sifat hewani diri kita sendiri, yaitu yang kita potong adalah sifat hewan, yaitu hewannya malas, tidak mau beribadah kepada Allah sebagaimana yang diajarkan, walaupun sifatnya hewan, maka kita potong. Maka di dalam Idul Adha tersebut kita mengambil ibrah pelajaran, akan kita korbankan, akan kita potong sifat hewani, sehingga di dalam diri kita adalah sifat-sifat manusia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berbicara tentang masalah akhlak dan budi pekerti, banyak kita bisa mengambil ibrah pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ataupun Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan kita bisa mengambil ibrah pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Allah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di antaranya adalah isma'sita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu wahai manusia, tapi ingat wahai manusia, fa innaka mayyitun, maka engkau pasti akan meninggal dunia. Wahbib masyita fa innaka mufaraqatun. Cintailah apa yang engkau cintai wahai manusia, tapi ingat wahai manusia, sesuatu yang engkau cintai pasti akan berpisah. Wa'mal masyita fa innaka majyun, dan kerjakanlah apa yang engkau kerjakan wahai manusia, tapi ingat sesuatu yang engkau kerjakan, maka semuanya pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari tiga apa yang disampaikan tersebut, kita bisa mengambil ibrah pelajaran bahwa kerjakanlah apa yang engkau kerjakan wahai manusia, tapi ingat sesuatu yang engkau kerjakan akan diminta pertanggungjawaban. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kehidupan kepada manusia, hiduplah sesuka hatimu wahai manusia, tapi ingat wahai manusia, fa innaka mayyitun, maka engkau pasti akan meninggal dunia. Engkau hidup, silakan beriman kepada Allah, karena itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ketika engkau hidup, silakan kerjakanlah sholat, kerjakanlah zakat,
kerjakanlah kurban, kerjakanlah haji, kerjakanlah budi pekerti yang baik kepada istri, anak, keluarga ataupun tetangga yang lainnya. Tapi ingat wahai manusia, fa innaka mayyitun, maka engkau pasti akan meninggal dunia. Jawabannya sudah pasti. Barang siapa manusia ketika waktu hidupnya beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah. Dan tempat yang paling mulia di sisi Allah yaitu jannatullah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika kamu hidup, Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada diri kamu sekalian, kamu ingkar kepada Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan kurban, bahkan meninggalkan haji. Tapi ingat wahai manusia, engkau akan meninggal dunia. Dan ketika sudah meninggal dunia, tempat yang paling pas untuk manusia ketika orang tersebut yaitu an-nar, neraka jahanam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Maka dari itu, inilah momentum Idul Adha, kita bisa bersama-sama berintrospeksi diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat kepada kita kehidupan, maka kita kerjakan dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wahbib masyita fa innaka mufaraqatun. Cintailah apa yang engkau cintai wahai manusia. Tapi ingat, sesuatu yang engkau cintai pasti akan berpisah. Silakan, seorang ayah cinta kepada anaknya, buah hati, darah daging, penerus daripada cerita rumah tangganya. Tapi ingat, anak yang kita cintai fa innaka mufaraqatun, pasti akan berpisah. Begitu pula silakan seorang anak cinta kepada bapaknya, ayahnya, penanggung jawab, pimpinan di dalam rumah tangganya. Namun ingatlah, ayah yang kita cintai fa innaka mufaraqatun, maka suatu saat pasti akan berpisah dengan yang namanya sebuah kematian. Begitu pula seorang anak silakan cinta kepada ibunya yang sangat disayanginya, yang telah melahirkan, yang telah mengandung, yang telah mendidiknya. Tapi ingat, wahai anak tersebut, ibu yang engkau cintai fa innaka mufaraqatun, maka suatu saat pasti akan berpisah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat kepada kita harta benda yang berlimpah, maka cintailah harta benda tersebut. Fa innaka mufaraqatun, harta yang kita cintai pasti akan berpisah. Rumah yang mewah pasti akan berpisah. Perhiasan yang berlimpah pun pasti akan berpisah. Maka dari itu, inilah saat yang tepat sebelum kita berpisah dengan harta benda yang kita cintai, kita bersama-sama korbankan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita korbankan dengan bersama-sama kita berkorban. Silakan, bisa berkorban, bisa menggunakan domba, kambing, sapi ataupun unta sekalipun. Semoga korbannya kita menjadi jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Maka dari itu, setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim mempunyai Ismail. Ingatlah bahwa Ismail kalian mungkin itulah yang dinamakan harta benda kalian. Ismail kalian mungkin itulah yang dinamakan jabatan. Ismail kalian mungkin itulah yang dinamakan gelarmu. Ismail kalian mungkin itulah yang dinamakan egomu. Ismail adalah sesuatu yang engkau sayangi dan engkau pertahankan di dunia ini. Maka dari itu, Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam di momentum Idul Adha ini mengorbankan Ismail. Bukan berarti Nabi Ibrahim alaihissalam benci kepada Ismail, melainkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan amanat berupa Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya karena hakikatnya semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, semua harta benda kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Dan yang terakhir adalah wa'mal masyita fa innaka majiyun bi. Kerjakanlah apa yang engkau kerjakan wahai manusia.
Tapi ingat, sesuatu yang kau kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua adalah sosok seorang pemimpin. Mana rakyat kita? Rakyat kita adalah tangan kita, rakyat kita adalah kaki kita, rakyat kita adalah anggota tubuh kita, rakyat kita adalah panca indera kita berupa mata, hidung, telinga, mulut ataupun yang lainnya. Maka dari itu, gunakanlah rakyat kita sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tangan kita, kita gunakan seadil-adilnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan tangan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kaki kita gunakan untuk melangkah ke jalan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kaki kita melangkah kepada kemaksiatan, fa inna kemudian majiyun akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula panca indera kita. Panca indera kita berupa mata, Allah gunakan mata kita dengan sebaik-baiknya. Bisa kita tadarus membaca kitab suci Al-Quran. Telinga kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan telinga kita. Kita gunakan sebaik-baiknya. Kita mendengarkan yang namanya pendengaran majelis ta'lim. Kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang terbaik dari pemimpin ulama-ulama kita. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah mulut kita. Maka jagalah mulut kita dengan sebaik-baiknya. Ketika mulut kita, mata kita, bahkan telinga kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innaka majyubi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesolehan yang dikisahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan Nabi Ismail kepada kita semuanya, agar kita bisa mengoptimalkan hidup kita sebaik-baiknya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pesan kita bersama di hari raya Idul Adha ini, jangan rendahkan ataupun jangan hinakan orang lain dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan gelar kita, karena dengan cara itu pada hakikatnya hanyalah akan merendahkan diri kita dan keluarga kita semuanya. Semoga hadirnya kita ini mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarana bi ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah mastata'tum wa sarila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zawajihi wa dzurriyyatihi ajma'in.
اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلهم الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمع يسيل على مصحفي به يصل الله صوف من أتى